Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Kali ini kita akan membicarakan tema yang ringan. Judulnya, Jangan Panggil Aku Habib, karena aku bukan Habib. Ini kalau kita kembangkan tema ini bisa menjadi berbunyi, jangan panggil dia Habib karena dia bukan Habib. Jangan panggil mereka habaib karena mereka bukan habaib. Sama halnya, jangan saya panggil presiden karena saya bukan presiden. Ya, saudara sekalian yang saya hormati, setahu saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyuruh kita untuk memanggil Habib kepada dzurriyyah dan keturunannya. Karena Habib ya Rasulullah itu sendiri. Kok tahu kalau Habib itu hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saudara, bukankah ketika kita tahlilan, kita mengucapkan Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Setelah kita baca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu dalam tahlil. Allahumma sholli ala habibika, ya Allah berikan salawat kesejahteraan ala habibika kepada habibmu Sayyidina Muhammad, junjungan kami, penghulu kami, pembesar kami, yang kami agungkan, Muhammad. Tidak ada Allahumma sholli ala habibika ba'alawi, tidak ada. Nah, ketika tahlil kita kan membaca Allahumma sholli ala habibika, kepada kekasihmu, habibmu, yaitu Muhammad. Bukankah kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW menyebut Habib Muhammad? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib, wahai Habib, salamun alaika, sejahteraan salam untukmu, alaika, ya kepadamu Rasulullah, bukan kepada ya Habib salam ala ba'alawi. Tidak ada. Kemudian dalam bait Maulid Syaraful Anam dituliskan, Mali habibun siwa Muhammad khairir rasulin nabiyil mukarram. Mali habibun, tidak ada bagi kami Habib kecuali Muhammad. Khairul rasul, Rasul yang terbaik, Nabi yang dimuliakan. Jadi tidak ada Habib kecuali Muhammad. Saudara, dengan demikian menjadi clear kalau Habib itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya kepadanya kita panggil Habib. Lalu ada pertanyaan, Pak, selama ini kita sudah panggil dia Habib. Ya nggak apa-apalah, panggil Habib kalau namanya memang Habib. Sama seperti orang yang diberi nama oleh orang tuanya Muhammad, ya panggillah Muhammad. Dikasih nama oleh orang tuanya Al-Hasan, panggillah Hasan.
dikasih nama oleh orang tuanya Zubaidah, ya panggillah Zubaidah. Nah, gitu. Nah, Habib ini biasanya juga disampaikan oleh orang-orang yang sedang jatuh cinta. Syair-syair Arab, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi. Orang yang jatuh cinta kepada orang yang dikasih. Itu secara umum dan kebiasaan. Tapi Habib yang sesungguhnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saudara sekalian, saya mau kasih tahu, memanggil nama langsung itu kalau di Jawa tidak sopan. Ada orang namanya Sutresno. Kita panggil Sutresno. Itu kalau di Jawa nggak sopan. Harus kita lihat, kalau umurnya Sutresno itu di atas dewasa, kita panggil Pak Sutresno atau Bapak Sutresno. Maka leluhur kita di Jawa itu dulu mengajarkan cara memanggil. Kalau umurnya di atas kita panggil Kakang. Kalau perempuan, Mbak Yu. Kalau umurnya di bawah kita panggil adik. Kalau sudah di atas dewasa, tadi saya sebutkan, kita panggil bapak atau ibu. Kalau umurnya sudah tua, kita panggil mbah. Nah, itu makanya kalau kiai-kiai yang sudah tua itu dipanggil mbah kiai. Kalau muda, Kang Kiai boleh. Kalau masih anak-anak, kita panggil tole atau nang. Nah, di Betawi namanya entong. Nah, gitu. Saudara sekalian yang saya hormati. Sekarang saya mau bicara soal panggilan Habib dari perspektif lain. Saya punya pengalaman bekerja di Saudi Arabia menjadi qori. Qori di sini bukan dimaksud adalah qori membaca Al-Quran dengan nagom lagu yang sudah terkenal itu, bukan itu. Tapi qori di sini yaitu membacakan kitab-kitab referensi untuk seorang guru sekolah menengah atas yang ingin mendapatkan gelar doktor dalam bidang ilmu tafsir. Bidang tafsir. Nah, kenapa saya membacakan buat dia? Karena dia orangnya buta sejak dari lahir. Tapi punya keilmuan yang tinggi, sekolahnya selesai, jadi dia diangkat menjadi guru. Nah, untuk menaikkan pangkat atau kedudukan di dalam pemerintahan, maka dia harus sekolah lagi, menambahkan pendidikannya lagi. Maka dia ambil gelar doktor. Karena selalu mendampinginya secara terus-menerus, maka saya menjadi tahu budaya dan tradisi masyarakat Arab Saudi. Baik yang tinggal di perkotaan maupun yang masih tinggal di padang pasir. Jadi mereka di padang pasir itu punya kambing ratusan bahkan ribuan, punya onta banyak, dan dia bikin rumah dekat kandang kambing maupun kandang onta itu. Orang menyebutnya di Indonesia Badui. Masyarakat Saudi Arabia itu punya kebiasaan memanggil atau menyebut para pekerja yang didatangkan dari luar negeri dengan panggilan yang berbeda. Ada panggilan Rafiq, ini untuk pekerja kasar. Biasanya ini orang-orang yang datang dari Bangladesh, Filipina, dan sebagainya. Ini panggilan yang lebih rendah. Ada lagi panggilan Shadiq. Ini panggilan untuk pekerja yang didatangkan dari luar,
semisal Indonesia, Pakistan, Yaman, dan sebagainya. Kenapa Shodiq ini lebih tinggi daripada Rafiq? Karena mereka menganggap bahwa orang-orang Indonesia ini berpendidikan lebih tinggi dan ilmu agamanya ada, maka disebut Shodiq. Untuk pekerja-pekerja yang datang dari luar, yang bergerak dalam bidang keilmuan, mereka panggil, akhi, ya akhi. Sama dengan mereka memanggil sebangsanya. Tetapi untuk panggilan sebangsanya, kawan-kawan sesama orang Arab Saudi, yang sudah punya anak, biasanya lebih banyak menggunakan panggilan kunyah, yaitu memanggil nama anaknya. Abu misalnya. Jadi contohnya, kalau dia punya anak namanya Muhammad, maka kepada temannya itu dia panggil, ya Abu Muhammad, ya Aba Muhammad. Bagi orang yang punya anak bernama Muhammad. Kalau orang itu punya anak namanya Jamal, panggilnya, ya Aba Jamal. Untuk orang yang punya anak namanya Jamal. Tapi di Indonesia saya nggak tahu itu. Ada kawan kita yang ngetop di media sosial namanya Abu Janda. Apakah dia ini punya anak janda? Namanya janda. Atau dia melindungi janda? Nah itu wow, alam, dia yang tahu. Orang Arab Saudi ini, saudara, punya tradisi setiap malam Jumat kumpul-kumpul di padang pasir sambil makan-makan enak. Kadang bakar kambing, kadang bakar burung dara itu. Dengan buah-buahan, ada nasi mandi, dan tidak jarang ada minum-minuman juga. Minuman keras, anggur juga ada. Walaupun orang-orang sudah berpendidikan. Dalam keasikan kumpul-kumpul itu tidak jarang terjadi diskusi dan debat sengit. Biasanya yang sudah terpojok dalam berdebat itu, yakni kalah dalam berdebat, dia melakukan tuduhan kepada teman debatnya, lalu berbicara sembarangan, ngalor ngidur kemana-mana, ngeyel, dan membuat jengkel lawannya. Di sinilah saudara, yang dituduh dan dikata-katain sembarangan itu, lalu memanggil, ya Habib. Jadi ketika seseorang dijengkelkan oleh lawannya, yang dijengkelkan itu tidak main tangan, tidak main persekusi, walaupun berkata-kata kasar, dia memanggil, ya Habib. Jadi memanggil Habib buat orang yang menjengkelkan. Maksudnya, ya Habib, itu adalah, wahai saudara, jangan marah-marah, jangan ngawur-ngawur, jangan ngeselin, jangan nuduh-nuduh. Toh kita adalah sahabat yang saling menyayangi. Itu maksudnya. Tetapi panggilan itu keluar setelah orang itu berbuat menjengkelkan. Jadi di sini Habib dipakai untuk memanggil orang yang menjengkelkan. Ini sekilas saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.